Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus, pelajaran ke-13, Istirahat yang terakhir, Kamis 23 September. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Salah satu aplikasi yang paling sering digunakan di ponsel cerdas kita adalah Google Maps. Sebagian besar dari kita tidak dapat mengingat apa yang kita lakukan sebelum peta berbasis GPS ada di ponsel kita. Kita mungkin bingung menuju ke tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Tetapi dengan Google Maps di ponsel kita dapat dengan berani keluar dan menemukan jalan di kota asing manapun. Mungkinkah kepercayaan diri ini menjadi ilustrasi dari jenis istirahat yang Allah ingin berikan kepada kita dengan jadwal nubuatnya? Namun, kadang-kadang kita dapat memasuki alamat yang salah ke dalam aplikasi kita, atau kita mungkin hanya memutuskan untuk tidak mengikuti petunjuk karena kita pikir kita tahu jalan pintas. Dalam kedua kasus itu, kita mungkin berakhir di suatu tempat yang tidak kita inginkan, dan yang paling jelas tidak dalam bingkai pikiran yang tenang. Bacalah Filipi 4 ayat 4-6. Apakah yang Paulus katakan di sini kepada kita tentang cara mendapatkan istirahat yang sejati, kedamaian sejati, bahkan di tengah-tengah dunia yang kacau dan menyakitkan? Dalam ayat-ayat ini, Paulus tidak mengatakan untuk bersukacita selalu dalam semua cobaan yang Anda hadapi. Sebaliknya, dia mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tidak masalah situasi kita saat ini, tidak peduli cobaan apa yang sedang kita hadapi, jika kita tinggal pada Allah, pada kebaikannya, cintanya, dan pada pengorbanannya di kayu salib untuk kita dapat bersukacita di dalam Dia dan memiliki kedamaian bagi jiwa kita yang lelah. Persis nada dari ayat-ayat ini menyiratkan istirahat, kedamaian, dan harapan yang melampaui dari sesuatu di luar dunia ini. Bayangkan juga jenis istirahat bagi jiwa kita yang akan kita miliki jika sesungguhnya kita bisa tidak menginginkan apa-apa. Ini tampaknya tidak realistis bagi siapapun di dunia ini. Bahkan Paulus memiliki banyak kekhawatiran, tetapi sekali lagi mengetahui bahwa Allah yang pengasih pada akhirnya memegang kendali dan akan menyelamatkan kita ke dalam kerajaan-Nya, tentu saja dapat membantu kita meletakkan hal-hal yang membuat kita cemas ke dalam perspektif yang tepat. Tuhan sudah dekat, yaitu Dia selalu dekat dengan kita, dan begitu kita menutup mata dan beristirahat dalam tidur kematian, hal berikutnya yang kita tahu adalah kedatangan kembali Kristus. Tidak diragukan, hidup ini penuh dengan ketegangan, cobaan, dan perjuangan. Tak satu pun dari kita yang lolos, tentu saja Rasul Paulus juga tidak. Namun demikian, maksudnya adalah untuk memberitahu kita bahwa bahkan dengan semua yang kita tanggung sekarang, kita dapat bersukacita atas apa yang telah diberikan kepada kita dalam Kristus. Dan sungguh kita dapat menemukan kelegaan bagi jiwa, bahkan sekarang. Terpenjara di Roma, Rasul Paulus menuliskan sepucuk surat semangat kepada orang-orang percaya di Filipi. Beberapa buku tafsir Alkitab menamakan kitab Filipi ini sebagai surat sukacita. Dalam surat pendek 4 pasal ini, Paulus menggunakan kata sukacita atau bersukacita berulang-ulang dari pasal pertama sampai pasal yang keempat. Paulus belajar untuk hidup dalam sukacita Kristus di tengah-tengah penderitaan. Dia meyakini bahwa Kristus akan menguatkannya dalam setiap situasi, di dalam setiap keadaan, dan memenuhi keperluannya. Keyakinannya diletakkan pada realita ilahi bahwa kewarganegaraannya adalah di dalam sorga, dan bahwa suatu hari nanti Kristus akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dia dengan penuh semangat menantikan kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dia menasihatkan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, karena dia memiliki keyakinan yang sepenuhnya terhadap perhatian Kristus sekarang dan penggenapan rencana Yesus di masa depan. Pernyataannya, Tuhan sudah dekat,
memberikan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bersama dengan Rasul Paulus, kita dapat juga bersuka cita bahwa tidak pernah ada suatu situasi yang kita hadapi dalam mana Kristus tidak menyediakan pertolongan bagi kita pada hari ini, pengharapan untuk esok, dan janji istirahat terakhir di dalam Kristus untuk selama-lamanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami dapat terus bersuka cita di dalam Tuhan, karena kewarganegaraan kami bukan di dunia ini, melainkan dalam kerajaan sorga. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.